Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Modif, di mana kali ini bertepatan dengan hari Minggu yang sangat spesial. Saya Alia Rahmsari dan rekan saya. Saya Junior Damar Laksono. Jadi di hari Minggu ini kita ada apa nih Kak Junior? Ada acara pembukaan apa itu Kak? Tahun ajaran baru nih teman-teman. Betul. Jadi tahun ajaran baru 2025-2026 untuk adik-adik MPLS ya Kak ya. Ya, dan bintangnya siapa nih Kak? Nah, di hari Minggu yang spesial ini ya, dari jauh-jauh sekali tempatnya ini, Bapak kami kedatangan tamu, yaitu inspektur yang menjadi inspektur saat upacara pembukaan tahun ajaran baru 2025-2026, yakni Bapak Kolonel Infantri Andik Siswanto SIP, MI Pol dan Dim 1418 Mamuju. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Jadi saya tadi dengar Bapak terbang langsung dari Sulawesi ke sepanjang taman ini untuk mendatangi upacara yang sangat spesial. Iya, ya. Kalau tidak karena YPM saya akan datang ke sini. Jenengan tidak mau datang. Karena ini bukan suatu tugas saya, tapi karena saya melihat YPM, waktu itu waktunya sangat mepet. Dan saya sampaikan pada pimpinan kami, rencana YPM akan mengundang saya dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada peserta didik baru. Karena sebagai alumni saya di sini. Dan alhamdulillah kami diperkenankan izin dan saya terbang ke Mamuju, dari Mamuju ke Sidoarjo ini. Sore kemarin baru nyampe. Saya dijemput oleh Yuria dari Putri Mbak Simulatif. Dan saya ziarah kepada orang tua saya. Kemudian saya lanjut ke ziarah ke Mbah Hashimudin. Dan hari ini saya bisa bersama-sama untuk memimpin jalannya upacara dalam rangka penerimaan siswa baru ya yang ada di YPM ini. Ini bagian dari sejarah, artinya saya mengulang lagi memori saya waktu saya bersekolah di YPM. Karena apa? Saya dari mulai SD, SMP, SMA ada di YPM. Saya SD di YPM Ma'arif, SMP di Ma'arif, YPM, SMA 2 Wahid Hasyim di sepanjang ini. Ini yang saya tahu perjalanan dari mulai YPM bagaimana sampai dengan saat ini yang ada. Dan saya luar biasa, alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bisa bertemu sama guru saya yang dulu mendidik saya, yang masih ada sekarang. Ternyata ada beberapa orang, termasuk tempat yang sudah berubah. Dulunya seperti ini sekolah saya, sekarang udah berubah dia semua. Apalagi dengan saya melihat di gedung ini, subhanallah, ini pencapaian yang luar biasa, perjuangan pendiri dari YPM ini ditopang dengan keluarga dan semua unsur yang terkait yang untuk membesarkan nama Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif ya. Jadi Bapak Anjing ini juga merupakan salah satu alumni yang sangat dibanggakan ya tentu saja, dan juga jadi panutan bagi teman-teman di luar sana nih Bapak. Jadi mungkin boleh diceritakan dari masa-masa perjalanannya, dari mungkin SD kalau masih ingat, atau mungkin dari SMA deh boleh, sampai hebat sekali menjadi panutan banyak orang, terutama untuk siswa-siswi YPM ini. Nih, saya SD dulu itu, ya dulu kan masih nggak ada nganter-nganter orang tua dulu saya ya. Saya jalan kaki SD, SMP sama SMA, apalagi SMA. Dulu masih jarang orang yang naik motor itu, paling yang jauh-jauh itu kebanyakan dulu naik angkot semuanya. Saya jalan dari rumah itu sampai saya itu SMA itu ada guru almarhum, sama saya dengar Paniam itu guru olahraga. Ya, pernah dengar? Ada? Pernah tahu kayak. Nah, itu hampir kalau ketemu sama saya itu, kalau saya jalan pasti saya numpang motornya. Saya saking dekatnya para guru.
Karena waktu itu saya juga pemain bola. Pemain bola. Jadi saya hampir semuanya guru itu kenal. Ya kenal Dablek saya, kenal saya prestasi saya di sepak bola waktu itu. Karena saya di Persebaya juga. Ya. Keren. Jadi tidak asing bagi saya orang-orang SMA tim yang dulu-dulu Wahid Hasim yang biasa di YPM ini tahu kenal karena memang awalnya saya juga ada kegiatan, ada suatu prestasi yang saya torehkan di YPM sendiri dari mulai ikut mewakili sepak bola di Jawa Timur, saya terus masuk di Persebaya junior waktu itu. Kemudian saya lepas itu saya pindah haluan, ternyata mungkin hidup saya ada di tentara. Tadi yang saya ceritakan, saya waktu SMP tadi sempat saya singgung di upacara tadi, ada sesuatu yang mungkin dibilang orang nakal Dablek saya. Karena apa? Pak Hasim ini pendiri ini seorang pejuang. Iya. Militer ya. Kemudian ulama, lahir jadi pejuang pendidikan. Dia mendirikan. Waktu itu pada suatu masa, kalau beliau itu sudah pakai pakaian singlet, pakai sarung, Oh iya. duduk di kursi goyangnya. Kita kalau di luar itu ada Mbah Hasim, semua takut semua. Lihat muka beliau itu udah gini, sudah takut semua duduk gini, masuk semua. Tapi saya waktu itu dalam hati saya akan duduk di tempatnya dia. Tapi duduk dengan apa? Saya mencari tahu itu di rumah itu nggak ada orang. Wah, saya duduk di situ. Karena ada sempat orang kurang ajar. Wah, nggak ada kurang ajar. Siapa tahu saya bisa jadi berkahnya untuk dia. Tapi saya nggak tahu kan. Sampai di kemudian hari saya mungkin juga bertanya beliau. Kalau melihat backgroundnya Mbah Hasim itu seorang militer pejuang. Dengan akhir masa tugasnya beliau sampai di mana? Politik, di NU, sampai kemudian mendirikan yayasan ini. Sebegitu megahnya luasnya maju sekarang. Ya itu mungkin berkah juga bagi saya menjadi militer. Kemudian saya bisa berbuat sesuatu lah di lingkungan saya sendiri intern Angkatan Darat, dan tentunya saya juga kembali ke sini dalam rangka menunjukkan bahwa nih anak IPM juga bisa seperti itu. Oh iya, wih keren sih. Jadi mungkin kalau teman-teman di luar sana kayak mungkin hobinya lebih ke arah olahraga atau mungkin lebih pinter ke akademik, tapi kan kita nggak tahu ya ke depan harinya bagaimana, tiba-tiba jadi TNI juga seperti Bapak Andi gini. Siapapun apapun, yang penting kita itu harus punya dalam hati itu. Saya harus mempunyai peran di mana. Dimanapun itu, Bapak. Iya, kamu harus punya sama seperti itu semua. Artinya apa? Kalau punya peran, berarti tadi khairun nas bi anfusihim nas. Manusia baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Mau besar mau kecil, kamu bisa manfaat dimanapun. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha, kayak mau jadi di pemerintahan, mau jadi apapun, kamu bisa memberikan warna, bisa memberikan peran, bisa memberikan suatu perubahan yang positif untuk kemaslahatan umat. Betul, terutama pada bangsa kita ini ya Pak ya. Baik, Mas Damar. Bentar ya Kak. Nah, bagaimana kesan Bapak nih tentang acara pembukaan tahun ajaran baru di YPM ini Bapak? Tadi pagi Bapak. Iya, betul. Alhamdulillah. Ini kesan yang pertama dan saya sudah sampai sama ketua penyelenggara. Ini yang pas, artinya pas. Sepertinya ini tahun ini kan sudah banyak kegiatan dilaksanakan ya. Iya, benar Bapak. Dan yang saya lihat setelah saya diceritain sama pengurus yang lain, inilah yang pas semuanya. Pas artinya apa? Dari background saya bercerita flash belakang, Mbah Hasim seorang prajurit, seorang tentara, seorang pejuang, ulama, pejuang pendidikan. Artinya latar belakang beliau ini terus dihadapkan dengan saya. Saya seorang militer dan membuka di sini. Saya alumni sini asli dan saya tahu perjuangan bagaimana membesarkan YPM ini.
acara yang benar-benar pas, artinya yang berbicara di depan itu adalah alumni dan bukan orang lain. Iya. Iya, Yang betul. tahu perjalanan dari mulai saya dari SD sampai SMA untuk gitu. Dan ini saya lihat konsep acaranya bagus dan harapannya ke depannya bukan hanya ini, masih banyak alumni-alumni yang punya prestasi. Mungkin saat ini tidak terdengar. Oh, Jadi iya. saya sarankan sama ketua yayasan diinventarisir lagi, adanya database itu nanti dicari tahu siapa. Nanti kedepannya itu saya sarankan nanti kalau ada rezeki punya videotron, ada kegiatan itu semua alumni yang ada di seluruh Nusantara kalau memang ada di sana yang paling tidak sudah ada di posisi ataupun yang lainnya bisa ikut menyampaikan videotron itu menyampaikan mungkin ucapan selamat, mungkin ucapan apakah biar tahu nanti anak-anak didik baru itu bisa melihat ternyata nih alumni YPM sudah Keren. kemana-mana kerennya udah jadi sembarang semuanya potensi. Udah di Nusantara semua ya. Pak Andi. Gitu. Jadi mungkin anak-anak baru nanti bisa lebih tahu, lebih memandang luas nih kalau alumni YPM itu nggak sekedar gini-gini aja loh. Ya. Ternyata mereka itu hebat-hebat gitu. Ya, itu dia. Nah, Itu. untuk pertanyaan lagi nih Pak Andi, apa yang Bapak dapatkan selama menjadi siswa YPM hingga bisa menjadi seperti sekarang nih? Yang saya dapatkan, saya silaturahmi sama guru-guru saya ya. Saya selama di luar di sini kan ya pendidikan Islamiyah juga dituntut ya. Artinya akhlak juga adabnya kita sebagai murid pada guru itu yang saya dapatkan itu tata keramanya segala macam kita dapatkan di situlah kita dididik di luar di rumah ini yang kita dapatkan. Kemudian keakraban para guru kepada muridnya. Apalagi kalau murid itu ada punya ya biasanya kan murid yang dikenal itu orang murid yang sering pelanggaran ataupun yang berprestasi ya. Iya. Kalau saya orang yang berprestasi kan ya karena waktu itu saya punya kemampuan main bola Ya. jadi saya dikenal juga. Jadi keakraban itu guru-gurunya juga seperti keluarga sendiri dan hampir saya rasakan saya sama guru-guru itu kayaknya bukan takut itu nggak ada, udah bicaranya itu kayak temen. Beneran ini saya sampaikan, saya bisa merasakan itu, tahu bagaimana komunikasi kita dengan mereka. Dan terakhir ya berkahnya juga tadi saya sampaikan. Mungkin juga berkahnya di sini pendiri Mbah Hasyim Al-Latif ini sebagai pendiri orang yang religius juga. Mungkin juga doa-doa beliau inilah yang mengantarkan mungkin salah satunya saya juga bisa sampai dengan kondisi seperti ini saat ini bisa berdiri di sini, bisa kembali ke IPM mengabdi apa? Mengabdi untuk menyampaikan, menularkan sesuatu yang bisa memberikan stimulus, motivasi buat adik-adik saya. Gitu. Keren sekali. Ini saya penasaran sekali nih Pak. Adakah memori yang atau sesuatu momen yang benar-benar membawa perubahan besar untuk Pak Andik sendiri semasa bersekolah di IPM? Mungkin dari guru-gurunya atau dari teman-temannya mungkin? Saya dari guru teman-teman sampai dengan sekarang teman-teman itu komunikasinya dengan ada bikin grup, Kalista bikin grup. Saya udah nggak tahu, cuma diundang tahu. Dan sekali saya waktu itu saya bikin reuni letting saya, Ya. 97. Saya yang bikin. Saya ngetok segala macam, terus kemudian di ngelom tuh Ya. sama teman-teman saya yang menyampaikan, komandan kita mau bikin ini, ya udah bikin kau rencanain nanti aku dukung semua saya bikin nanti. Ya itu saya datang ingat itu yang pertama, nggak tahu berikutnya karena yang paling pertama itulah yang paling rame dan saya waktu itu bisa datang ikut bergabung sama leading saya SMA ya waktu itu SMA Hasyim. Keakraban kawan sesama alumni baik, kemudian guru-guru juga saya komunikasi baik. Gitu. Itu jenengan itu masih di Sidoarjo atau sudah di Enggak, Sulawesi? saya di Manado kalau nggak salah. Lagi di dinas. Lagi di Manado di sana. Dan kebetulan itu lagi cuti saya sampaikan kok bikin acaranya di sini
di bulan ini nanti saya akan datang. Nah, ternyata bisa, alhamdulillah bisa di bulan itu reuni dengan teman-teman. Keren. Keren sih. Mungkin ada nih dari Pak Andi pesan untuk adik-adik di luar sana, untuk teman-teman di luar sana, atau bahkan siswa-siswi SMK YPM di Kataman atau seluruh YPM yang menduduki kelas 3, kelas 2 ataupun kelas 1. Terutama ini saya mau menekankan di kelas 3 karena mereka kan akan memasuki jenjang yang baru. Dunia kerja. Nah, iya kan itu menjadi dua pilihan yang susah ya. Ya, bagi saya untuk adik-adik yang kelas 3 ini posisinya maksimalkan potensi yang ada pada diri masing-masing. Tahu sudah karakternya itu apa. Materi yang tadi saya sampaikan, mau jadi apapun gitu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan memaksakan suatu kehendak apa yang kira-kira kamu tidak expert, tidak ahli dalam situ, hal seperti itu, kamu terjun. Siapkan diri kalian untuk masa depan kalian, tapi semuanya apapun, semua Tuhan yang menentukan. Kita hanya ikhtiar, berupaya yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi gali potensi dirimu, persiapkan dirimu untuk menuju ke yang berikutnya. Yang utama adalah kalian bisa mempunyai peran, bisa memberikan suatu dampak yang positif bagi lingkungan sekitar, kecil atau besar. Jadi apapun bisa, mau apapun, mau TNI, mau Polri, mau apa saja, pengusaha. Tadi yang saya nganter itu, kawan saya itu, orang tidak tahu, itu pengusaha, PT-nya sudah besar. Orang tidak tahu, dia STM sini. Kawan saya dari semenjak SMP, berdua terus. Orang tidak tahu, makanya kan tadi saya sarankan inventarisir semua lulusan SMA ataupun STM yang semasa dulu saya STM, karena kan jadi SMK nih. Iya. Diinventarisir semua. Mau dia bergerak di pemerintahan, di swasta, di bidang apa aja harus punya database itu nanti kita bisa kumpulan inventarisir menjadi mungkin bikin kegiatan ataupun sesuatu yang untuk disampaikan bahwa Tuhan Maha tahu, tapi masyarakat di sini tahu bahwa ini YPM paham. Udah tersebar. Udah di mana di ini. Itu yang disampaikan, tadi disampaikan. Contoh yang kecil aja. Dia itu udah perusahaannya gede. Mana orang tidak tahu. Lulusan ETS beliau. Setelah dari sini, orang kaget semua. YPM, itu benar bahasanya. Wih, kaget. Ternyata YPM ada yang seperti ini. Ini kejadian. Itu kejadian pada Pak Ahmad sama saya. Itu contoh kecil. Makanya dan tidak salah, saya bersyukur sekali. Saya juga ingin membesarkan, bangga lah sebagai alumni YPM ini bisa memberikan kontribusi, saya bisa memberikan peran serta di sini. Ya tadi ini kegiatan hari inilah yang saya itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Andi untuk segala penjelasannya, untuk motivasinya. Mungkin adik-adik di luar sana, teman-teman di luar sana yang lagi terpuruk tentang aduh mau gimana ya ke depan hari, mau gimana ya ke depan hari. Patah semangat gitu ya. Nah, ya. Jangan patah semangat, nggak ada. Kalau sudah tadi saya sampaikan, kalau kita sudah mengeluh pada diri sendiri, itu alam yang nerima juga tahu, oh orang ini suka ngeluh. Nanti yang diterima itu keluhan terus. Kalau kita berpikiran positif, energi yang datang juga positif. Kalau kita sering ngeluh, alam itu diri nerimanya taunya ngeluh. Kamu dikasih keluhan terus nanti. Semuanya harus disikapi dengan positif. Biar semua energi yang datang positif membawa kedamaian, membawa peluang, membawa secara harapan untuk meraih impian. Jadi setiap tindakan menimbulkan reaksi. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Pak Andi untuk waktu yang telah diluangkan di siang hari ini. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Semoga di podcast kali ini dapat memberikan motivasi tentunya ya, dan memboost semangat kalian mungkin ke depan hari bisa lebih yakin kepada diri kalian sendiri deh. Oke. Jadi saya Alia Rahmasari izin undur diri. Dan saya Junior Damar Laksono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.